Selamat pagi, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tugas Anda yang terakhir, tentang membuat gambar proyeksi Eropa dari kedua gambar ini. Nah, ini gambar untuk proyeksi 3, seperti ini, dimana kemarin Anda sudah membuat gambar proyeksinya baik secara manual ataupun dengan AutoCAD. Nah, ini contohnya, contoh yang sudah saya berikan. Untuk membuat gambar ini, itu Anda menentukan pandangan depan dulu. Ini sedikit saya ulangi ya. Anda menentukan pandangan depan dulu. Pandangan depan itu Anda tentukan dari gambar yang paling banyak memberikan informasi. Dari sudut pandang mana gambar itu paling banyak memberikan informasi. Nah, kalau gambar di kompetensi 3, proyeksi 3 itu ini ya, yang paling banyak memberikan informasi. Sehingga ini Anda jadikan pandangan depan. Oke, kemudian untuk pandangan berikutnya itu Anda proyeksikan, lihat dari atas sehingga gambarnya seperti ini dan Anda potong sehingga hasilnya seperti ini. Oke, kemudian untuk memberikan ukuran seperti yang saya jelaskan kemarin, itu dari ukuran yang kecil dulu. Nah, sebagai contoh di sini itu seperti jarak lubang ini 18 mm dari samping, dari kiri ya. Kemudian 44 jarak antar lubangnya, 25 jarak dari atas. Nah, kalau 25 ini sudah diberikan, itu jarak dari bawah tidak perlu diberikan karena nanti akan double. Kalau Anda menghendaki dari bawah juga tidak masalah, tapi 25-nya yang tidak diberikan. Nah, kenapa kok dari bawah tidak diberikan? Ya, karena sebenarnya Anda sudah bisa melihat sendiri. Kalau ditanya dari bawah berapa, ya berarti tinggal 45 dikurangi 25, hasilnya 20 mm kalau dari bawah. Begitu juga ukuran 18 ini. Ketika 18 sudah diberikan, ukuran dari samping kanan itu tidak perlu diberikan. Nah, kalau 44 ini wajib ya, karena jarak lubangnya harus diketahui. Nah, kalau ukuran yang kecil-kecil sudah, tinggal Anda lanjutkan untuk ukuran yang lebih besar. Untuk yang lebih besar, contohnya 45 ini untuk tingginya dan 80 mm untuk lebarnya. Oke, ketika Anda proyeksikan dan Anda potong seperti ini, nah tujuannya memotong gambar itu adalah agar Anda dapat menjelaskan profil lubangnya itu seperti apa, sehingga perlu dipotong seperti ini. Nah, setelah dipotong seperti ini, Anda bisa menunjukkan dimensinya, dimensi lubangnya berapa. Ini dilihat dari atas, sehingga ini tetap diameter. Nah, pemberian ukuran juga dari yang kecil dulu, misalkan dari ukuran diameter 16 ini. Ini 2 kali diameter 16. Kemudian ukuran 2 kali diameter 26. Nah, kalau ini sudah 2 kali 16 di sini tidak perlu karena sini sudah mewakili 2 lubang karena ada 2 kali 16. Kemudian jarak stepnya ini, kemudian baru yang ukuran lain yang lebih besar seperti ketebalannya 70 mm seperti yang di sini. Oke, selanjutnya setelah dimensinya lengkap, tinggal Anda lengkapi seperti center line dan sebagainya. Nah, gambar ini saya gambar dengan proyeksi 1:2. Jadi ini dikecilkan ya. Jadi ketika kita ukur dengan dimensi ini 1:1 ya ini ya. Scale-nya 1:1 untuk linearnya ini akan berbeda. Nah, ini akan jadi separuhnya. Sehingga kalau Anda menggambar dengan ukuran 1:2, ini juga harus Anda sesuaikan lagi. Nah, 1:2 ini baru sesuai. Nah, seperti itu. Ini hanya contoh saja. Jadi, ada beberapa gambar dari Anda itu yang gambarnya tidak dikecilkan. Kemudian Anda paksakan masuk ke A4. Ya, masuk sih, tapi nanti gambarnya itu akan tidak bagus. Atau kertasnya akan penuh dan ukuran-ukuran ini akan mepet-mepet. Nah, itu tidak saya rekomendasikan. Ketika gambarnya itu tidak terlalu rumit, Anda bisa mengecil atau kalau gambarnya terlalu rumit bisa Anda kecilkan agar nanti di sini bisa masuk kertas semua di sini dan gambarnya bisa lebih rapi. Ketika Anda kecilkan atau Anda besarkan ya nanti pemberian ukuran itu Anda sesuaikan, Anda gunakan dimensi yang sesuai dengan skala gambar Anda. Seperti itu.
Oke, kita langsung ke koreksinya saja. Ini koreksi ini saya berikan untuk teori dan untuk praktikum ya, karena gambarnya atau tugasnya sebenarnya sama, hanya bedanya yang satu dengan AutoCAD, dengan software, yang satu dengan gambar manual. Oke, saya beri contoh. Nah, ini tidak dikecilkan, tapi tidak masalah, karena masih masuk dan masih ukurannya masih bisa disampaikan dengan rapi seperti ini. Tidak masalah, tapi untuk gambar yang nah ini contohnya. Ukuran di sini akan menjadi bertumpuk-tumpuk seperti ini karena gambarnya terlalu besar. Nah, gambar ini sebenarnya bisa Anda kecilkan menjadi 1:2 misalkan. Kemudian setelah itu dimensi di sini ketika Anda memberikan itu Anda ganti 1:2 juga. Sehingga gambarnya lebih rapi. Oke. Nah, ini ada beberapa pengukuran dimensi, pemberian ukuran dimensi yang kurang tepat. Untuk contoh pertama. Nah, untuk lubang ini. Karena dimensi di sini itu sudah dipotong gambarnya. Kalau ini Anda lihat memotongnya di sini ya. Memotongnya di sini. Ketika gambarnya sudah Anda potong, jangan memberikan ukuran diameter di sini, tetapi di potongan sini. Ini akan lebih jelas. Jadi nanti di sini ada ukuran 2 kali diameter 20. Karena ada 2 seperti ini. Kalau ini tidak masalah ketika Anda sudah memotongnya. Nah, ketika Anda memberikan ukuran radius seperti ini, radius ini sebaiknya di sini. Nah, ini karena gambarnya terlalu memaksa untuk masuk kertas, tidak dikecilkan, ya jadi gambarnya pemberian dimensinya agak rumit seperti ini. Ketika Anda memberikan radius, tapi radiusnya misalkan di sini, ini akan rancu. Radiusnya itu diameter ini atau yang radius di sini, seperti itu. Nah, ini juga bisa Anda ukur untuk lubangnya. Ketika diameternya sama, berarti pemberian lubangnya itu 3 kali diameter 20. Ketika berbeda ya berarti yang beda itu Anda beri ukuran lagi. Seperti itu. Oke, tadi saya berikan revisi yang lubang ini ya. Ketika Anda sudah potong ya lubangnya di sini. Nah, di sini. Contohnya seperti ini. Nah, layarnya saya ganti dulu. Nah, ini tinggal Anda edit saja. 3 kali masukkan simbol di sini diameter 20 seperti ini. Ini tidak perlu karena pemberian dimensi untuk lubangnya seperti ini tidak terlalu jelas. Oke, kemudian selanjutnya dimensi ini juga di gambar ini juga belum lengkap. Contohnya jarak lubang ini berapa dari samping kiri atau samping kanan, dari atas atau dari bawah itu belum ada. Nah, silahkan Anda lengkapi semua dimensinya sampai benar-benar lengkap. Oke, kemudian ketika Anda ingin menunjukkan 60 itu untuk step yang bawah ini, kemudian yang tipis 60, yang lebih tebal ini panjangnya 50. Jangan diberikan di sini karena garis seperti ini ketika Anda beri dimensi itu tidak terlalu jelas. Itu garis apa? Berikan dimensi itu di sini. Nah, seperti ini. Tetapi satu saja, dimensinya cukup satu dimensi saja karena dimensi yang satunya itu otomatis akan terbentuk. Nah, saran saya yang di sini saja. Nah, seperti ini. Oke, dimensi yang dibuat teman Anda ini juga belum lengkap karena ini belum ada lebar totalnya berapa. Lebar totalnya belum ada. Lebar total itu maksudnya yang seperti ini. Nah, ini belum ada. Jadi lengkapi dimensi itu sampai benar-benar lengkap. Jadi ini tidak boleh ya, seperti ini tidak boleh. Seharusnya seperti ini. Ini saya geser dulu, ini sebenarnya sedikit memaksa ya gambarnya ya. Harusnya dikecilkan. Ini saya geser ke atas dulu. Nah, kemudian memberikan dimensinya seperti ini. Seperti ini.
Kemudian yang dimensi totalnya yang seperti ini. Nah, untuk posisinya nanti diposisikan ulang lagi. Oke, terus selanjutnya, nah, pemberian jarak dari seperti ini juga tidak direkomendasikan. Karena ini tidak terlalu jelas, ini jarak apa. Ketika Anda ingin memberikan jarak, itu berikanlah di sini. Jarak lubang, itu Anda berikan di sini. Ya, seperti ini. Ini lebih jelas. Begitu juga, ini kurang lengkap juga, jarak lubangnya dengan lubang yang ini berapa. Nah, seperti ini contohnya. Oke, kita lihat gambar yang lain. Nah, untuk gambar ini sebenarnya proyeksi yang ini tidak diperlukan, karena dengan dua proyeksi saja itu sudah menggambarkan gambarnya seperti apa, atau bendanya seperti apa. Nah, ini juga kurang tepat ya, ini seharusnya ada garisnya ketika Anda potong. Silakan nanti yang punya pekerjaan ini silakan dilihat lagi video yang kemarin. Nah, seharusnya seperti ini. Ketika Anda memotong, ini garisnya akan kelihatan. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, ini juga pemberian jarak. Ini tidak perlu, ini dimensi apa? Tidak perlu. Jangan asal memberikan dimensi. Jadi perhatikan benar-benar untuk kemarin materinya seperti apa. Nah, ketika Anda memberikan jarak lubang, berikan di sini. Ini lebih baik Anda berikan di kiri ya. Karena ketika melihat gambar itu dari kiri ke kanan. 18-nya Anda pindah saja ke samping kiri. Seperti ini. Oke, ini saya ganti. Nah, seperti ini. Kemudian, seperti yang saya bilang tadi, saya tidak merekomendasikan memberikan ukuran diameter di bagian seperti ini kalau tidak sangat terpaksa. Karena gambar ini sudah Anda potong, ya berikanlah dimensi itu di sini. Ini dimensi yang tidak perlu. Nah, Anda berikan di sini. Karena gambarnya sudah dipotong, ini akan lebih jelas. Nah, tinggal Anda edit 2 kali diameter 16, seperti ini. Ini juga ukuran yang tidak perlu. Ini juga tidak perlu karena jarak lubang itu sudah dijelaskan di sini. Jadi ini tidak perlu lagi. Pesan saya, jangan asal memberikan dimensi. Seperti itu. Nah, dimensi di sini ini sangat tidak perlu juga, atau proyeksi gambar inilah, gambar yang proyeksikan ini tidak perlu. Karena semua informasi dengan dua gambar saja itu sudah bisa dijelaskan semua. Nah, kemudian nih 25, 20. Nah, ini dimensi apa? Kalau Anda ingin menunjukkan jarak lubang, itu berikanlah di sini. Dari atas, sekian. Ini tidak perlu dimensi kedua ini. Kalau Anda ingin menunjukkan jarak lubang, berikanlah di bagian yang sini. Ingin memberikan diameter, berikan bagian yang di sini. Nah, ini tidak perlu. Anda berikan jarak lubangnya di bagian ini. Anda edit 2 kali diameter seperti ini. Kemudian ukuran 18. Nah, ini kan sudah Anda berikan. Jadi ini tidak perlu juga. Ukuran 70. Nah, ukuran 70 itu sebenarnya bisa Anda berikan di sini. Bisa Anda berikan di sini. Sehingga satu gambar ini sebaiknya tidak Anda buat. Nah, ini tinggal Anda tengahkan saja. Kemudian jarak dimensi ini Anda buat yang lebih ideal.
Nah, pemberian 18 ini sebenarnya di sini tidak salah, tapi akan lebih rapi ketika Anda berikan di sini. Karena ada dimensi ini juga ya. Nah, jadi ini seakan-akan lurus. Seperti itu. Oke, kemudian ini sudah dikecilkan sepertinya. Coba saya cek dulu. Saya pakai 1:1, ini ketemunya berapa? Oke, ini sedikit berbeda ya, ini tidak dikecilkan. 1:1 masih cukup. Oke, tidak masalah. Nah, karena di sini ada lubang, sebaiknya gambar yang di sini itu Anda potong. Ini Anda potong agar hasilnya seperti ini. Dan Anda memberikan ukuran lubangnya di sini. Anda potong, Anda arsir seperti ini. Untuk lubangnya yang di sini. Atau Anda bisa memotongnya di sini. Sebenarnya kalau gambar kompetensi 4 atau proyeksi 4 ini 2 gambar saja sudah cukup. Ini tidak perlu. Anda potong yang bagian sini. Ini sudah mewakili. Seperti itu. Oke, kemudian pemberian dimensi. Nah, ini kita revisi juga. 48, 16, ini oke, tidak masalah. Nah, pemberian dimensi 12, ini tidak perlu. Jangan memberikan dimensi dari sebelah sini untuk memberikan dimensi lebarnya ini. Tetapi berikanlah dimensi dari sampingnya seperti ini. Jadi garis yang tampak seperti ini jangan jadikan acuan untuk dimensi. Oke, dengan dimensi ini 55, ini 7, ini 10 derajat, ini sudah mewakili gambarnya. Gambarnya sudah dijelaskan dengan baik, tidak perlu ditambah lagi yang di sini. Kemudian ukuran 10. Nah, 10 di sini ini akan membingungkan karena jarak suatu busur itu dilihat bukan dari 10 seperti ini, tapi dilihat dari jaraknya dengan titik pusat. Contohnya seperti ini. Ini kita revisi dulu. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Ini tidak masalah. Ini juga kita hapus. 14, oke, tidak masalah. Nah, titik pusatnya adalah di sini. Berarti Anda memberikan dimensinya itu seperti ini. Dimensi ini dengan ini. Nah, seperti ini. Kemudian jarak lubang, ini akan saya turunkan. Ini tidak perlu ya gambarnya ini ya. Karena 2 pandangan saja sudah mewakili. Seperti ini. Jangan lupa ini Anda berikan center line. Karena dia radius. Nah, ini Anda berikan center line, tapi tidak perlu sebesar ini. Ini bisa Anda kecilkan center line-nya. Cara mengecilkannya seperti ini, perhatikan. Kita buat circle, posisikan di sini. Seperti ini. Kemudian ini Anda trim. Circle-nya Anda hapus. Ini Anda sesuaikan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian pemberian dimensi itu posisikan di sini agar center line-nya kelihatan. Nah, seperti ini. Ini lebih rapi. Kemudian jarak antar lubangnya, ini kita turunkan dulu gambarnya. Kita posisikan sekalian di tengah. Seperti ini. Nah, jarak antar lubangnya tinggal Anda berikan. Seperti ini.
Oke, jarak antar lubangnya sudah, dan dari sini ini sudah ada. Oke. Nah, selanjutnya ini Anda potong. Kalau Anda memotong, ini jadi garis kontur. Kemudian tinggal Anda arsir. Bagian ini dan bagian ini. Bentar, agak berat. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini kita ganti. Kita sesuaikan. Kemudian ini kita ganti yang heads. Seperti ini. Ini jadi sudah menjadi garis potongan atau gambar potongan. Nah, dimensinya tinggal kita lengkapi saja. Jari yang kecil. Oke. Kontur ini namanya adalah chamfer. Pemberian ukuran chamfer jangan seperti ini, tapi seperti ini. Ini saya delete dulu. Ini saya ganti dimension. Nah, pemberian ukuran chamfer seperti ini. Chamfer ini pasti 45 derajat. Atau kalau tidak percaya bisa Anda ukur dulu. Kemudian seperti ini, 5-nya kita geser dulu ke sini. Kemudian kita edit. 5 kali 45 derajat. Nah, ukurannya seperti ini untuk chamfer. Yang di sini tidak perlu diberikan karena sudah diberikan di sini. Dan tidak perlu diberikan 2 kali 5 kali 45 derajat, tidak perlu. Tinggal 5 kali 45 derajat. Oke. Kemudian ini saya geser dulu agar lebih ideal. ini saya pindah. Sebenarnya tidak salah. Dari kiri saja. 14. Kemudian tinggi totalnya ini silakan Anda berikan di sebelah sini saja. Ya. Kemudian kita geser lagi agar lebih ideal. Seperti ini. 10 ini Anda keluarkan. Nah, seperti ini lebih baik. Derajat kemiringannya. Oke, radius ini tidak masalah. Tinggal Anda berikan karena ini radius harus ada center line-nya. Ini Anda copy, Anda pindahkan ke sini. Ya, seperti ini. Ini tinggal Anda geser saja. Oke, karena ini terpaksa harus bertumpuk, tidak masalah seperti ini. Nah, ini ada radius 20, entah apa ini, kita delete saja karena tidak perlu. 9,5, oke, nggak masalah. 7 tidak masalah. Oke, kita cek kurang apa dimensinya. Lebar keseluruhan belum ada. Oke, kita berikan. Nah, sampai dimensinya lengkap seperti ini. Oke, kita cek lagi. Untuk membuat lubangnya perlu jarak 14, 15, 48. Oke, sudah ada. Oh, diameternya belum ada. Nah, diameter Anda tunjukkan di sini. Kalau Anda edit 2 kali diameter 22. Nah, seperti ini. Oke, lubangnya sudah oke. Radiusnya ini, jarak senternya sudah. Ya, yang belum ada jarak antara kanan kirinya itu belum ada. Nah, kita berikan. Karena di atas ada dimensi ini, bisa kita berikan dari sini.
Nah, begini boleh. Walaupun ini di dalam gambar, tapi karena kondisinya di sini sudah ada dimensi, kita berikan seperti ini tidak masalah. Tapi jika tidak ada dimensi di sini, ini kita berikan di atas. Oke, saya rasa sudah semua. Sudutnya ini sudah. Oke, ini sudah lengkap. Jadi hanya perlu 2 gambar saja untuk kompetensi yang 4. Untuk proyeksi 4. Seperti itu. Kita cek yang proyeksi yang ini. Oke, ini tadi sudah kita revisi. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, ketika Anda memberikan dimensi lubang, ada lubangnya ya Anda potong seperti ini. Kemudian Anda berikan dimensi lubangnya di sini, jangan di sini. Kemudian garis seperti ini, itu jangan digunakan untuk membuat dimensi, acuan dimensi, jangan. Tapi berikan ukuran dimensi yang di pandangan yang lain, seperti ini, di proyeksinya yang lain. Oke, ini tidak ikut terpotong ya, karena ini kita memotongnya dari sini. Ini tidak ikut terpotong, ini benar seperti ini. Oke, kita lihat lagi yang lain. Nah, ini ada 3 gambar. Sebenarnya 2 saja cukup, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini dipotong. Jangan memberikan dimensi yang seperti ini. Kemudian ini lebih baik di kiri 14-nya. Untuk chamfer seperti ini, jangan seperti ini, tapi buat seperti ini. Oke, kita lihat yang lain lagi. Nah, ini chamfer, ini jangan seperti ini. Ini 2 saja cukup. Nah, ketika Anda membuat proyeksi atau pandangan, itu silakan Anda lihat gambarnya baik-baik dulu. Misalkan gambarnya seperti ini, Anda menentukan pandangan depannya yang di sini. Karena ini paling banyak memberikan informasi. Informasi untuk ukuran ya, untuk ukuran atau dimensi. Nah, untuk menunjukkan gambar ini dengan jelas, ya otomatis kalau pandangan depannya ini, Anda cukup memberikan satu pandangan saja di bagian ini. Karena kontur ini yang spesial dari gambar ini. Untuk yang dari atas, dari sini, seperti ini. Untuk yang dari atas, nah seperti ini tidak perlu karena informasi dimensinya itu sudah bisa dijelaskan dengan pandangan depan ini dan pandangan yang samping ini. Jadi cukup 2 pandangan. Oke, kalau yang seperti ini tidak perlu karena ini harus pakai software khusus. Nah, sama ya. Tetapi ini saya gunakan dengan skala 1:2. Ini toleransi ini akan saya jelaskan setelah UTS. Ini tidak perlu Anda buat. Nah, contohnya seperti ini. Ini bisa ke kanan atau ke kiri. Untuk memproyeksikan pandangan yang satu ini. Oke, itu beberapa revisi dari saya, baik untuk proyeksi, gambar potongan, dan pemberian dimensi, terutama yang lubang ya, tadi banyak sekali yang memberikan ukuran lubang seperti itu. Chamfer juga, nah ini juga, kebanyakan masih seperti ini. Kalau radius tidak masalah, tapi kalau lubang jangan. Kalau bisa Anda potong, kemudian lubangnya Anda taruh di sini. Itu contohnya. Kemudian di teori, nah di teori pun rata-rata sama. Gambarnya belum lengkap, ukurannya belum lengkap, pemberian ukuran lubang masih di sini, dan sebagainya. Karena tujuan memotong gambar ini tujuannya adalah untuk memberikan dimensi agar lebih jelas. Jangan Anda potong kemudian dimensinya masih di sini, jangan. Nah ini juga belum lengkap. 44, nah ini jarak dari sini belum ada, ini belum lengkap. Kemudian untuk jarak ini sebaiknya ada tambah lagi, karena space-nya masih banyak. Dan tambah lagi biar lebih baik gambarnya.
Nah, ini juga, ini malah gambar pemberian dimensinya kurang begitu baik. Ini tidak ada garis seperti ini, garis proyeksinya. Lingkarannya juga tidak pakai jangka. Nah, ini sepertinya kalau yang ini belum melihat materi atau melihat video materi saya sebelumnya. Jadi silahkan Anda perbaiki. Ini juga belum lengkap. Nah, ini 5 ini dimensi apa? Kalau chamfer gunakan yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini sudah lumayan lengkap. 80-nya lebih baik di bawah atau di sini saja. Karena ini akan bertumpuk banyak. Karena ini sudah ada dimensinya, Anda berikan dimensi di bawah sini agar lebih ideal. Tapi itu pemberian dimensi ini sudah baik untuk gambar ini. Nah, ini center line ya. Center line-nya Anda perhatikan, ini bukan center line. Center line itu garisnya panjang, titik pendek, panjang, pendek. Ini juga center line-nya belum baik. Nah, gambar ini seharusnya juga dipotong. Ini 7 ini tidak perlu, 70 ini juga tidak perlu. Anda cukup memberikan ukuran chamfernya ini berapa. Bisa ke bawah, bisa dari samping seperti ini. 5 kali 45 derajat. Seperti itu. Nah, ini juga kurang lengkap 40. Nah, kalau Anda memberikan dimensi, itu garisnya sampai ke sini ya. Kalau ukuran lubang ya sampai ke garis center line-nya ini. Jangan terputus seperti ini. Ini juga tidak lengkap, 44 jarak antar lubangnya. Jarak lubangnya dari kiri belum ada. Ini juga, ini harusnya sampai sini. Jaraknya bisa ditambah agar lebih rapi gambarnya. Seperti itu. Nah, ini juga. Ini harus lengkap sampai sini. Garis dimensi itu harus menggunakan panah. Ini belum ada panahnya. Nah, ini 44, 80. Nah, ini kan aneh kan. Ini ditambah ini aja nggak ada 80 kok. Ada ukuran 80 di sini. Kemudian memberikan center line di sini, ini Anda lebihkan sedikit. Jangan ngepas di gambar seperti ini. Anda lebihkan sedikit. Begitu juga dengan ini. Anda lebihkan sedikit dari lingkarannya. Biasakan dengan jangka ya. Jangan hanya seperti ini. Nanti gambarnya jelek dan nilainya kurang baik. Nah, ini amburadul ini, ukuran dimensinya. Ini 24 tidak perlu, 40 tidak perlu, 12 ini ukuran apa, tidak jelas, dan sebagainya. Dan ini proyeksinya juga ngawur. Proyeksinya sangat ngawur. Ketika ini diproyeksikan ke bawah, ya gambarnya nggak seperti ini. Nah, jadi nanti kalau Anda yang untuk pekerjaan temannya akan ketahuan seperti ini. Mungkin ini temannya yang dicontoh di sini, karena ini gambarnya sudah tengah, di sini tidak cukup, Anda taruh bawah. Nah, padahal prinsipnya tidak seperti itu. Oke, silakan Anda kerjakan sendiri, Anda cermati gambarnya dengan baik. Dan juga materi-materi yang saya berikan Anda cermati dengan baik. Oke, itu revisi dari saya, baik untuk teori maupun praktikum, karena gambarnya sama, hanya medianya yang berbeda. Untuk selanjutnya, di pertemuan ke-6 ini, baik praktikum atau teori, silakan Anda kerjakan gambar selanjutnya. Nah, ini saya jelaskan, ini perhatikan baik-baik. Tugas selanjutnya, silakan Anda kerjakan, ini sudah ya. Untuk yang pertama itu gambar ini. Ini gambar silindris, bentuknya seperti ini. Dan ketika kita lihat ukurannya itu seperti ini. Diameter 28, 22, dan seterusnya seperti ini. Ini silakan Anda gambar dengan proyeksi Eropa. Jadi kalau silindris, Anda perhatikan dulu, itu cukup nggak satu pandangan? Kalau satu pandangan saja cukup, ya sudah, tidak masalah. Satu pandangan saja. Ini sebenarnya tinggal nyontoh, tambah center line, sudah jadi ya. Seperti itu. Yang pertama, baik untuk praktikum ataupun teori, Anda kerjakan kompetensi 3E. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, silakan gambar kedua Anda kerjakan untuk gambar sudah. Nah,
gambar kompetensi 3C ini Anda kerjakan baik untuk teori dan praktikum. Ya, kalau teori Anda pakai kertas, kalau praktikum Anda pakai AutoCAD. Ukuran di sini ini dalam desimeter ya. Nah, nanti silakan Anda cari tahu sendiri, desimeter itu kalau dikonversi menjadi milimeter jadi seberapa. Pandangannya juga Anda tentukan, pandangan depannya yang mana, kemudian berapa pandangan yang harus Anda gunakan agar gambar ini terwakili dalam proyeksi Eropa. Kemudian yang ketiga, kompetensi 3D. Ini Anda tentukan pandangan depannya mana, kemudian diproyeksikan kemana saja, berapa proyeksi agar bisa memberikan informasi seluruh bentuk ini. Oke, jadi ada 3 gambar ya. Untuk tugas pertama yang 3E ini ada di buku kompetensi praktikum, tapi ini untuk praktikum dan teori harus Anda gambar semua. Dan juga kompetensi 3C dan 3D ini di buku teori, kompetensi teori. Ini juga Anda gambar baik untuk teori dan praktikum. Oke, totalnya ada 3 gambar. Silahkan revisi yang saya berikan tadi, baik pemberian ukuran, proyeksi, potongan, itu Anda revisi di gambar selanjutnya ini. Jadi jangan sampai ada lagi pemberian dimensi yang kurang tepat seperti tadi. Nah, seperti lubang ini. Nah, ini gambarnya lucu lagi nih. Ini proyeksinya bagaimana? Ini tidak jelas, kalau diproyeksikan ke bawah ya harusnya tidak seperti ini. Nah, untuk proyeksi dan macam-macam itu Anda perbaiki di gambar selanjutnya. Oke, ditambah lagi untuk teori ya. Perhatikan untuk teori. Silahkan Anda gambar lagi, gambar kompetensi proyeksi 3 dan 4, ini yang 3, ini yang 4. Bagi Anda yang belum benar, ini sebagai revisi untuk merevisi gambar sebelumnya. Kalau Anda merasa belum benar, silahkan, berarti ada 5 gambar ya untuk teori ya. 5 gambar, yaitu proyeksi 3, proyeksi 4, kemudian kompetensi 3E ini, kemudian kompetensi 3C dan 3D ini. Ini untuk teori. Jadi 5 gambar bagi Anda yang proyeksi 3 dan 4-nya merasa belum benar. Akan saya revisi. Kalau tidak Anda buat, tidak ada revisi, tidak masalah. Tapi yang saya nilai itu adalah gambar yang sebelumnya. Untuk praktikum, proyeksi 3 dan 4 juga silahkan Anda revisi karena filenya jadi satu ya. Filenya jadi satu seperti ini. Silakan Anda revisi. Ya, kalau ini tidak perlu dibuat lagi, tinggal Anda revisi. Tinggal Anda revisi saja. Tinggal Anda revisi, kemudian lanjutkan untuk 3 gambar berikutnya. Seperti itu. Jangan mengulangi kesalahan yang sama ya. Oke, saya rasa dari saya untuk pertemuan ini cukup. Jadi video ini nanti akan saya share baik untuk teori maupun praktikum, materinya sama, hanya Anda melakukannya beda di teori maupun di praktikum. Teori dengan kertas, praktikum dengan software ini. Dan sedikit penjelasan untuk UTS nanti, karena pertemuan 7 sudah diwakili dengan baik praktikum maupun teori, diwakili dengan mengikuti seminar dari DCC kemarin. Jadi minggu selanjutnya ini sudah masuk minggu UTS. Jadi nanti untuk UTS untuk praktikum dan teori itu nanti sesuai jadwal yang ada. Nanti namanya kalau yang praktikum itu responsi ya. Responsi atau UTS itu sama. Responsi itu khusus untuk praktikum. Nah, nanti untuk yang UTS teori itu nanti silakan Anda siapkan masing-masing 2 lembar A3 dan A4 sudah ada title blocknya, kemudian alat tulisnya juga lengkap seperti yang Anda punyai. Kemudian nanti di soal model pengerjaannya seperti ini. Anda untuk teori ya, itu Anda hanya saya berikan waktu beberapa menit untuk mengerjakan soal. Jadi nanti saya berikan 2 soal, Anda gambar soal itu sesuai dengan yang diminta. Kemudian langsung Anda upload. Jadi nanti saya berikan waktu pengerjaan dan waktu penguploadan. Waktu pengerjaannya ya nanti tergantung gambarnya seperti apa. Jadi jangan sampai Anda telat membuka
di Classroom untuk ujian UTS teorinya. Jadi begitu Anda buka sesuai jadwal, itu langsung Anda kerjakan, selesai Anda scan dengan cam scanner, langsung Anda upload. Nanti waktu uploadnya juga saya berikan. Jadi karena waktu upload sudah ada sendiri, jangan sampai terlambat untuk upload, karena nanti setiap keterlambatan ada sanksinya. Sanksinya nanti berupa pengurangan nilai. Perhatikan soalnya baik-baik dan ketentuannya Anda baca dengan baik. Itu untuk teori. Kemudian untuk praktikum, nanti akan saya berikan soal juga. Soalnya nanti sudah saya lampirkan di Classroom juga. Dan pengumpulannya nanti ada beberapa waktu, karena praktikum nanti menggunakan software. Kalau saya gunakan metode yang sama dengan teori, nanti takutnya ketika komputer Anda error, softwarenya keluar sendiri dan sebagainya. Jadi nanti waktunya akan lebih longgar. Tetapi untuk praktikum itu nanti Anda harus menggunakan smartphone Anda juga untuk merekam setiap proses pengerjaan yang Anda buat. Jadi nanti yang diupload di praktikum itu selain hasil AutoCAD Anda, nanti Anda juga mengupload hasil video yang Anda menjelaskan tentang setiap proses pembuatan dari gambar yang ada di soal. Ya, dengan demikian waktunya juga lebih longgar. Oke. Saya rasa cukup untuk video ini. Silakan Anda perbaiki gambarnya dan Anda lanjutkan seperti yang saya jelaskan tadi. Dikumpulkan di Classroom, perhatikan tenggang waktu untuk tugas ini, kemudian persiapkan untuk UTS-nya, baik untuk praktikum dan teori. Saya rasa cukup materinya. Salam.